Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 82 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab ada harokat fathah berdiri di atas huruf dzal. Maka cara bacanya adalah dzal dibaca panjang 2 harokat saja. Dzalika bi anna. Huruf nun tasydid ini dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah. Sebab nun ada tasydidnya, maka dibacanya berdengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Bi anna minhum. Kemudian selanjutnya ada hukum idhar halqi, sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu huruf H. Maka cara bacanya adalah bunyi nun dibunyikan dengan jelas, jadi bunyinya N dan tidak kita tahan. Minhum. Selanjutnya ada hukum idhar syafawi, sebab ada huruf mim sukun yang menghadapi huruf qaf, huruf yang bukan mim, bukan juga huruf ba ya, selain mim dan ba. Maka mimnya tetap dibunyikan dengan bunyi asalnya yaitu M ya, dan tidak perlu ditahan, jadi sama seperti nun. Minhum qissi. Berikutnya ada hukum mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah, maka huruf sin ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Qissina. Berikutnya ini pun sama seperti yang sebelumnya ya. Ini hukumnya adalah mad tabi'i, mad tabi'inya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun yang didahului harokat kasrah. Maka huruf sin kita panjangkan cukup 2 harokat. Qissina waruh. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat dhammah. Maka cara bacanya adalah ra dibunyikan dengan tebal, ru. Pangkal lidah naikkan. Waruhba. Ba hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya didahului harokat fathah. Maka huruf ba panjangnya cukup 2 harokat saja. Waruhbanau. Selanjutnya ada hukum idgham, namanya idgham bi gunnah, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw. Maka bunyi tanwinnya dileburkan atau dimasukkan ke waw disertai bunyi dengung. Jadi masuk langsung nau dan ditahan ya. Waruhbanau sambil nahan kurang lebih 2 harokat ya. Lalu dari mana asal dengungnya? Asal dengungnya adalah dari tanwin, karena pembawa dengung hanya nun sukun atau mim ya, nun mim atau tanwin ya. Tanwin itu nun sukun juga ya.
Jadi saat masuk dari tanwin ke waw itu tidak sempurna karena masih ada bunyi dengung dari huruf pertama yang terbawa. Artinya ini secara praktek idgham bigunahnya idgham bigunah yang naqis, masuknya tidak sempurna. Wa ruhbanan wa anna. Nunnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya adalah berdengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung, kurang lebih 2 harokat. Wa annahum hum. Kemudian ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang di hadapannya selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf lam. Maka cara bacanya adalah mim sukunnya ini kita bunyikan dengan M yang jelas, idhar. Wa annahum la. Kemudian la hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Maka huruf lam ini kita panjangkan 2 harokat saja. La yas, sinnya berdesis karena punya sifat yang tidak memiliki lawan. Ciri khas dari sin yaitu sifat sofir. Sofir itu artinya ada suara berdesis ya, suara tambahan dari bibir kita. Yas berdesis seperti suara ular. La yastak, huruf kaf dari segi suara sifatnya syiddah, tertahan suaranya tak. Tapi dari segi angin sifatnya hamas, keluar angin. Untuk kaf yang sukun ada anginnya keluar belakangan, tak tak. Yastakbirun. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berharokat dhammah, maka ra dibunyikan dengan tebal, run. Nah, ketika berhenti ini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah nun. Ketika berhenti ra-nya panjang, boleh 2, boleh 4, juga 6 harokat asal harus konsisten dalam sekali bacaan. Yastakbirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.